Ini pelakunya. Berapa orang? Makassar. Yang mungkin pertama kali siapa? Siapa? Sama. Kamu kalau tahu ada orang di situ, apa bisa dapat bukti atau gimana? Warga tahu ada orang di Balik mobil. Semua naik mobil. Dia lagi ngumpet di situ. Anak saya kesakitan dan menangis, namun masih aja dilakukan diadap sama pelakunya sampai anak saya meninggal. Tambah ada lagi di fitnah ya melalui video Facebook ya, tahu nggak? Saya punya, nanti saya akan bikin laporan ke Polda ya. Yang berjudul pembobol rumah di Rancaikek tewas divonis massa. Ini fitnah yang sangat keji, saya tidak terima dan saya akan melaporkannya. Saya mohon kepada pihak kepolisian, khususnya Bapak Kapolres Soreang yang menangani kasus perkara anak saya agar diusut tuntas tanpa ada ditutup-tutupi kejadian motif sesungguhnya. Tapi ini kan bukan pengeroyokan ya, Bang? Sip. Bang? Pada kesempatan ini, Polresta Bandung melaksanakan kegiatan press conference menginformasikan kepada warga masyarakat tentang kasus pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Pada awalnya tanggal 30 Desember 2023, tepatnya pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, ya jam 3 pagi menuju subuh, itu korban masuk ke dalam rumah saudari Jelita. Kemudian terjadi konflik awal di rumahnya saudari Jelita. Pada saat itu saudari Jelita pada saat mengalami keributan, putrinya hadir ya atas nama saudari Naomi dan saudari Hana, dan saudari Naomi, saudari Hana dan Jacob berteriak minta tolong, sehingga warga sekitar keluar dari rumahnya masing-masing dan mendekat kepada teriakan tersebut. Pada saat itu korban keluar dari rumah saudari Jelita, kemudian bersembunyi. Pada saat warga masyarakat memasuki rumah saudari Jelita, melihat saudari Jelita dalam kondisi luka-luka, berdarah, dan membawa ke rumah sakit. Pada saat sudah terbawa ke rumah sakit, masih diskusi, berbincang-bincang di antara warga sekitar. Kemudian warga sekitar melihat ada seseorang di balik mobil yang terparkir dalam garasi rumah saudari Jelita. Kemudian saudara inisial S langsung naik ke atas mobil dan melihat bahwa betul ada ada seorang yang sedang bersembunyi di balik mobil. Kemudian dilakukan pemukulan terlebih dahulu kepada orang tersebut, yaitu korban. Kemudian bersama dengan rekan yang lainnya melakukan pemukulan kepada korban. Setelah dilakukan pemukulan dan penendangan, baru dibawa keluar orang tersebut, korban tersebut. Kemudian dilakukanlah pemukulan secara bersama-sama, ya, berlima, disaksikan juga oleh warga sekitar, hingga pada akhirnya korban mengalami meninggal dunia. Atas perbuatannya, Polresta Bandung dalam kurun waktu tidak lebih dari 1 kali 24 jam
bisa mengamankan kelima tersangka dengan berbagai macam alat bukti yang sudah bisa kami amankan, dan kepada kelima tersangka tersebut dijerat dengan pasal 170 ayat 3, yaitu melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman 12 tahun pidana penjara. Motif korban kiriman duit itu apa? Itu ada konflik internal di mana saudari Jelita saat ini juga masih belum bisa dimintai keterangan secara intens, masih di rumah sakit. Nanti itu melihat daripada perkembangan daripada kesehatan saudari Jelita. Namun demikian, itu perkara terpisah, di mana perkara pengeroyokan ini perlu kami informasikan kepada warga masyarakat bahwa upaya yang dilakukan, tindakan yang dilakukan oleh kelima orang ini bukan dikategorikan sebagai pembelaan, ya, atau sebagaimana dalam pasal 49 yaitu noteware ataupun pasal 50 yaitu overmark, bukan kategori pembelaan atau bukan kategori keadaan darurat, ya, karena pada saat itu ancaman terhadap saudari Jelita sudah selesai, ya, sudah tidak dalam kondisi menganiaya, sudah dalam kondisi bersembunyi. Nah, dalam kondisi bersembunyi pun itu tetap dilakukan penganiayaan, bahkan saya meninggal dunia. Nah, ini yang kami informasikan kepada masyarakat, ini yang tidak diperbolehkan, ya. Lain hal kalau misalkan pada saat dilakukan penganiayaan kemudian melawan, membela, kemudian ada efek di situ, nah itu kategori noteware pasal 49 KUHP. Tapi dalam kasus ini ancaman kepada saudari Jelita itu sudah selesai, bahkan sudah tidak di lokasi penganiayaan, sudah niat akan kabur, namun tetap terus dilakukan penganiayaan hingga meninggal dunia. Makanya dikenakan sebagai pasal pengeroyokan hingga meninggal dunia. Hubungan Jelita sama korban? Sekali lagi, saudari Jelita masih belum bisa kita dalami keterangannya. Menunggu kondisi kesehatan korban sembuh, baru bisa kita ambil keterangan dan kita tuangkan dalam berita acara pemeriksaan. Kalau ini barbel apa ini? Barang bukti barbel ini? Informasi yang didapat di korban, ya, anak daripada korban, ini alat yang digunakan untuk menganiaya korban, ya. Nah, sudah masih ada percikan darah, ya, masih ada darah, masih kita akan ajukan mengenai ke Jelita, ya, mengenai saudari Jelita, dan saat ini kami akan labkan barbel tersebut, ya, untuk bisa kita lihat persesuaiannya antara tersangka, antara korban dengan saudari Jelita, kemudian barang bukti yang ada di TKP. Pak, bisa dijelaskan mungkin hubungan antara korban, tersangka sama saudari Jelita ini? Sekali lagi bahwa saudari Jelita masih belum bisa kita ambil keterangan. Nah, kalau soal tersangka ini adalah warga sekitar, sedangkan korban itu adalah yang masuk ke dalam rumah saudari Jelita. Kalau dari keterangan Naomi itu apa, Pak? Aldoni itu sebagai apa? Dari Naomi kan pernah diperiksa sama Bapak. Ya. Keterangannya sebagai apa Naomi itu? Naomi keterangannya, kalau berdasarkan keterangan Naomi melihat bahwa saudari Aldoni Hubungan dengan Aldoni apa dia? pacarnya. Nah, HP dari Aldoni apa udah pernah diperiksa? Sudah, Nah, ada perintannya. Saya sebagai orang tuanya, saya mau lihat apa ya? boleh. Ini juga saya udah saya catat ini, saya mau biar media tahu, saya mau ini juga. Oh, ini ibunya Aldoni. Iya. Baik, Iya, boleh. sampaikan sekarang. Iya, Apa ya? boleh. Nanti Bapak dulu aja, saya belakang. Iya. Sementara itu cukup. Ini internal aja. Ya, ini internal keluarga. Internal aja dengan Kapolri. Ya. Ya. Kita mah sudah cukup. Ya. Lagi lain cukup? Cukup. Ya, makasih ya. Mari Bu. Siap nih, Bu. Kakak, saya nggak pulang saja mau ngomong aja Pak. Saya catat. Fotonya nggak dapat.